Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fadur Rahman, NPM 2357051018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 13 sebagai eh, per- apa, pengganti pertemuan karena saya tidak mengerjakan tugas di pertemuan 13. Oke, di mana pertemuan 13 ini yaitu materinya tentang trigger. Oke, di mana trigger ini pada database adalah sebuah objek database yang secara otomatis akan dijalankan atau dieksekusi ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada sebuah table atau view, seperti insert, update, atau delete. Itu cari deh. Trigger bisa dianggap sebagai otomatisasi perintah SQL ketika ada perubahan pada data, seperti menambahkan atau menghapus data. Trigger akan langsung terpicu menjalankan perintah yang sudah ditentukan tanpa harus dipanggil secara manual. Kelebihannya di sini ada 5, di mana yang pertama otomatisasi proses saat terjadi perubahan data, yang kedua menjaga konsistensi dan integritas data, lalu yang ketiga memudahkan pencatatan otomatis aktivitas pengguna dan perubahan data, yang keempat mengurangi redundasi kode aplikasi, yang kelima sinkronisasi antar tabel. Lalu kelemahannya itu sulit dilacak dan didebug. Lalu yang kedua, terdapat potensi terjadi loop yang tak terbatas. Lalu yang ketiga, kompleksitas pemeliharaan. Yang keempat, bisa menyebabkan kinerja lambat. Manfaatnya itu di sini ada 6. Yang pertama, menghindari kesalahan manual. Yang kedua, keamanan data terjaga. Yang ketiga, otomatisasi proses bisnis. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, audit sistem. Dan yang terakhir, menjaga replikasi table secara sinkron. Di sini terdapat macam-macam trigger. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, ada raw trigger, statement trigger. Dan kalau untuk berdasarkan waktu, ada before dan after. Oke, di sini ada langkah praktikumnya. Yang pertama membuat database yang namanya trigger, lalu membuat table barang keluar masuk, lalu di mana table barangnya itu kolomnya itu ID barang, nama barang, dan stop. Kalau untuk barang masuk itu ID masuk, ID barang, jumlah, tanggal date, lalu ada foreign key ke ID barang, eh, reference ke table barang, ID barang yang di sini, reference ke ID barang yang ada di table barang. Lalu ada table barang keluar di mana ada kolom ID keluar, ID barang yang mereference ke table barang, lalu kolom jumlah, terus kolom tanggal. Lalu masukkan value pada table. Kita masukkan value di sini ada laptop, mouse, monitor, keyboard, printer. Lalu membuat trigger untuk masuk atau untuk menambah stok barang. Mana begin update barang, set stock, sama dengan stock plus new jumlah, di mana ID barang sama dengan ID barang yang terbaru. Lalu membuat query lagi, menambahkan query lagi, di mana membuat trigger dengan tambah stok, nama tambah stok. Oh ini untuk ini ya yang GUI-nya. Aduh, ini yang GUI-nya, ini untuk query-nya. Kalau memang nggak perlu, nggak mau buat kayak gininya. Tuh, trigger tambah stok. Terus after after insert on masuk, masuk, lalu for each row, ini afternya di sini, terus insert, lalu for each row, dan ini, dimana baru masukin kode begin ini, sama aja. Bedanya yang ini untuk query-nya, kalau yang ini untuk apa? Kalau mau lewat GUI-nya atau lewat dari PHP admin-nya. Lalu contoh trigger untuk masuk menambah stok barang, di mana di sini query-nya itu insert untuk masuk ID barang jumlah koma jumlah value-nya itu 1,10 di mana ID-nya 10, ID barangnya 10, ID masuk 10, ID barang 10, jumlahnya 10. Huh, masuk ini tadi eh, dari tak, oh iya masuk ini dari ini. Kan masuk ini trigger.
Terus kita cek pada tabel masuk. Sebelumnya itu eh sebelumnya itu ID barang untuk satu kan di sini kan dia merujuk ke ID satu ditambah lagi 10 karena sebelumnya di sini laptopnya stoknya 10 sekarang jadi menjadi 20 karena ID satu. Lalu dicek pada tabel barang di mana di sini jumlah stok ID barang sama dengan satu laptop bertambah 10 menjadi 20. Oh, insert itu masuk ID barang di mana jumlah value-nya itu untuk ID satu ditambah 10. Wah, wah. Lalu membuat trigger untuk update masuk mengubah stok barang di mana trigger name-nya ini tabelnya masuk, nama tabelnya masuk, terus nama tabelnya masuk, lalu time-nya after, event-nya update, lalu masukkan SQL begin update barang, di mana di set stock plus new jumlah dikurang old jumlah, lalu di mana ID barangnya new ID barang. Ini untuk update masuk mengubah stok barang. Di mana query-nya itu update, kalau yang tadi kan insert ya, karena untuk SQL-nya tadi kan insert itu karena tadi dia menambahkan stok barang. Jadi after insert kalau misalnya untuk hari ini dia kalau di sini cara mengetahui ini. Oh, ini ada event update. Ya, dia mengupdate, mengubah stok barang di mana di sini update kita panggil update di SQL, terus kita arahkan ke table yang trigger yang udah dibuat ini, lalu kita set jumlah sama dengan 15 di mana ID masuk itu satu. Jadi di sini nanti akan bertambah. Ntar ini sebelumnya 20 jadi 5. Oh, di sini jumlah stok ID Sabtu berubah dari 20 menjadi 5 karena update jumlah barang yang masuk sebenarnya sebelumnya 10. Oh, ini dia ngubah yang tambah stok tadi yang tadinya 10 diubah menjadi 15. Paham, paham, paham. Oke, lalu membuat trigger untuk mengurangi stok barang. Sama aja di mana set stok sama dengan stok kurang nih jumlah, di mana ID barangnya sama dengan ID barang. Lalu ini kita membuat create trigger TRG kurang stok di mana after insert on keluar. Kalau yang tadi kan di sini dia after update. Oh, nama tabelnya keluar di mana after terus insert. Lalu di sini insert into ID barang jumlah value-nya ID barang 2 berarti monitor dikurang 3. Di sini dia kan set stop kurang di jumlah itu tadi kan tadi itu sebelumnya ID 2. Ntar, tetap sama sih fotonya. ID barang 2 monitor berkurang 3 menjadi 12. Ini kakaknya kayaknya fotonya sama, itu 12 12. Oke, lalu selanjutnya membuat trigger untuk update keluar mengubah stok barang seperti ini, kodenya sama aja. Lalu dipanggil update keluar set jumlah 7 di mana ID keluarnya satu. Di sini di mana untuk ID keluar satu diubah yang tadinya 2 jadi 7. Jadi yang monitor sebelumnya 12 jadi 8. Awalnya 15 dikurang 3 jadi 12 dikurang 7 berarti itu jadi 8. Jadi kita cek stop lalu membuat table baru untuk mendelete trigger. Membuat table baru atau delete trigger. Di sini menghapus barang di mana after delete terus di encodingannya SQL query-nya di sini delete from barang where ID barang 4. Dia menghapus barang yang ada di ID 4 di mana
ID 4 ini di sini keyboard yang sebelumnya 20 dihapus dari table karena ya nggak ada stok, jadi dihapus. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai trigger. Agak bingung ya.